Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Makar. Apa kabar bunda-bunda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di video kali ini aku akan membuat kue nona manis. Seperti namanya, kue ini rasanya manis, enak, gurih, dan juga lembut. Kalau mau tahu bagaimana aku membuatnya, simak terus videonya sampai selesai ya. Pertama, siapkan wadah bersih dan kering, lalu masukkan 1 butir telur utuh. Aku pakai telur segar suhu ruang ya bun. Kemudian tambahkan 140 gram gula pasir. Ini kita mixer dengan kecepatan rendah sampai telur dan gulanya tercampur rata atau gulanya sedikit larut ya. Nah, kalau sudah agak mengembang atau berbusa seperti ini, kemudian tambahkan 60 gram tepung terigu. Aku pakai yang protein sedang. Diaduk rata saja. Kalau dirasa kurang cairan, lalu tambahkan 250 ml santan. Nah, santannya ini aku dari santan instan ya bun. Kemudian masukkan santannya secara bertahap. Nah, kalau santannya udah masuk semua, diaduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan panci, lalu tambahkan 30 gram tepung maizena, 60 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, kemudian diaduk rata, lalu tambahkan 250 ml santan. Ini juga aku pakai santan instan ya bun. Selanjutnya tambahkan pasta pandan setengah sendok teh, diaduk rata aja. Kemudian ini mau aku masak di api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk ya bun, supaya hasilnya tidak gosong. Ini kita terus aduk dan masak sampai teksturnya itu mengental. Nah, kalau udah mengental seperti ini sudah cukup. Matikan api kompornya. Kemudian tuang adonan pandan ke adonan yang tadi sudah kita buat, yaitu adonan terigu dan telur. Sambil diaduk ya bun, sampai benar-benar tercampur rata dan tidak ada adonan yang menggumpal. Kalau adonannya sudah tercampur rata seperti ini, untuk memastikannya tidak ada adonan yang masih menggumpal, ini mau aku saring dulu ya bun. Kalau adonannya sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya sisihkan dulu. Untuk memudahkan dalam menuang ke cetakan, ini adonan hijaunya aku tuang ke dalam botol saus seperti ini. Kalau nggak ada, bunda boleh menggunakan plastik segitiga ya. Langkah selanjutnya, kita mau buat adonan flak putihnya. Siapkan panci, lalu tambahkan tepung beras sebanyak 30 gram, lalu tambahkan 1 sendok makan gula pasir, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, lalu masukkan 500 ml santan secara bertahap sambil terus diaduk supaya tidak ada tepung yang bergerinjil. Nah, kalau udah tercampur rata semua, ini mau aku masak di api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk sampai tekstur adonannya mengental. Ini harus sambil diaduk ya bun, supaya adonannya itu tidak bau gosong. Ini seperti kita membuat adonan bubur sumsum, harus terus diaduk. Nah, kalau sudah agak mengental seperti ini sudah cukup dan sisihkan. Supaya memudahkan kita menuang ke dalam cetakan, ini adonan putihnya mau aku tuang ke dalam botol saus. Nah, di sini sudah aku siapkan cetakan kue talam yang ukurannya besar. Lalu aku olesi permukaan cetakan dengan minyak tipis-tipis aja. Lakukan hingga seluruh cetakan habis. Kemudian masukkan adonan pandan ke dalam cetakan. Di sini aku masukkan 3/4 cetakan ya bun, jangan sampai terlalu penuh karena nanti kuenya ini akan sedikit mengembang ketika dikukus. Setelah itu, tuang adonan yang berwarna putih, tuang tepat di tengahnya seperti ini supaya hasilnya lebih cantik. Nah, seperti ini, jadi tuangnya itu tepat di tengahnya ya bun, supaya lebih rapi. Lakukan hingga semuanya selesai. Setelah semua adonan selesai dituang ke dalam cetakan, lalu ini mau aku kukus. Kukusan sebelumnya sudah dipanaskan. Ini aku kukus selama kurang lebih 20 menit.
Setelah 20 menit dikukus, kuenya udah matang dan langsung aja kita keluarkan dari kukusan dan biarkan hingga kuenya benar-benar dingin. Setelah kuenya dingin, ini langsung aja mau aku keluarkan dari cetakan. Untuk cara mengeluarkannya, ini aku bantu dengan tusuk gigi seperti ini. Untuk kemasannya bisa dikemas di mika kecil, kebetulan aku lagi nggak ada ya bun, atau bisa dikemas untuk hantaran atau paket nampan snack box atau paket nampan snack seperti ini. Atau bisa juga dikemas dalam mika per 4 biji seperti ini ya bun. Nah ini dia kue nono manisnya sudah selesai aku buat. Untuk satu resep ini menghasilkan 31 biji. Ini bisa juga tergantung dengan ukuran cetakan yang bunda gunakan ya. Sekarang kita cobain. Ini kue nono manisnya rasanya enak banget, gurih, manis, cocok banget buat isian snack box atau ide jualan bunda. Bisa juga dititip ke warung-warung. Semoga bunda-bunda suka sama video ini dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe buat yang belum subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.